Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bareng tentang dunia tanaman dan bonsai. Buat kamu yang suka bonsai atau baru mau coba, hari ini aku mau sharing cara gampang bikin bonsai anggur, khususnya teknik pruning akar dan daun. Bonsai anggur ini unik banget, karena selain tampilannya cantik, kalau dirawat dengan benar, bisa juga berbuah loh. Penasaran gimana caranya? Yuk simak sampai habis. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu pruning akar, yang jadi kunci supaya bonsai anggur tetap sehat dan tumbuh optimal. Setelah pohon anggur kamu tumbuh beberapa bulan di pot, biasanya akar mulai ruwet dan memenuhi pot. Kalau dibiarkan, akar bisa saling menekan dan akhirnya pertumbuhan tanaman jadi terhambat. Nah, saatnya potong akar. Angkat tanaman dari pot dengan hati-hati, lalu bersihkan tanahnya pelan-pelan supaya akar tidak rusak. Setelah itu, cek mana akar yang panjang, kusut, atau bahkan sudah mulai membusuk. Pakai gunting tajam yang sudah disterilkan, potong sekitar sepertiga bagian akar utama. Jangan lupa, buang juga akar-akar yang terlihat tidak sehat atau terlalu tua. Sisakan akar-akar kecil yang sehat. Ini penting supaya anggur tetap bisa menyerap air dan nutrisi dengan baik. Akar kecil ini juga akan membantu tanaman cepat pulih setelah dipangkas. Jangan lupa, lakukan proses ini dengan hati-hati dan jangan terburu-buru. Kalau perlu, gunakan alat semprot air untuk membantu membersihkan sisa tanah di akar. Setelah selesai memangkas, kamu bisa taburkan sedikit fungisida atau hormon perangsang akar supaya akar baru tumbuh lebih cepat dan mencegah infeksi jamur. Setelah pruning akar, waktunya pruning daun. Ini sama pentingnya, karena daun yang terlalu lebat bisa menghambat pertumbuhan batang dan ranting bonsai anggur. Daun yang terlalu banyak bisa bikin sirkulasi udara di sekitar batang jadi kurang baik, dan cahaya matahari juga susah masuk ke bagian dalam tanaman. Pilih daun-daun besar, tua, atau yang warnanya mulai kuning, lalu potong pakai gunting bersih. Daun-daun ini biasanya sudah tidak efektif lagi dalam proses fotosintesis. Sisakan daun-daun muda dan tunas baru supaya tanaman tetap segar dan tumbuh lebih rimbun. Daun muda ini akan membantu tanaman tetap aktif tumbuh dan membentuk cabang baru. Selain itu, pruning daun juga bisa membentuk tajuk bonsai, jadi makin cantik dan proporsional. Kamu bisa mengarahkan pertumbuhan ranting sesuai keinginan. Aku biasanya lakukan pruning daun secara berkala, minimal sebulan sekali, sambil kontrol pertumbuhan ranting dan memastikan tidak ada hama atau penyakit yang menyerang. Jangan lupa juga untuk selalu cek kondisi daun dan batang, karena bonsai anggur cukup rentan terhadap serangan kutu atau jamur, jika kelembapan terlalu tinggi. Dengan cara ini, bonsai anggur kamu bakal tumbuh ideal, nggak terlalu liar, dan pastinya makin keren buat dipajang di rumah. Bonsai yang sehat juga lebih mudah dibentuk sesuai gaya yang kamu mau. Jangan lupa, setelah selesai pruning, siram tanaman dengan air secukupnya, dan letakkan di tempat yang teduh selama beberapa hari. Ini penting supaya tanaman bisa beradaptasi dan tidak stres setelah dipangkas. Ini supaya tanaman nggak stres dan bisa pulih lebih cepat. Biasanya, dalam waktu seminggu, daun dan akar baru mulai tumbuh lagi. Nah, itu dia cara gampang pruning akar dan daun untuk bonsai anggur. Dengan perawatan rutin, bonsai anggur kamu bisa tumbuh sehat, indah, dan bahkan berbuah. Kalau kamu ada pertanyaan atau tips lain, tulis di kolom komentar ya. Aku juga senang banget kalau kalian mau berbagi pengalaman merawat bonsai anggur di rumah. Jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan video bonsai berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat mencoba bikin bonsai anggur di rumah. Semoga berhasil, dan jangan ragu untuk terus belajar dan bereksperimen dengan tanaman kesayanganmu.